Baik, saudaraku, selamat berjumpa di Garda Channel. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di studio telah hadir tamu ya, mungkin yang bersangkutan keberatan disebut narasumber gitu ya. Baik, telah hadir tamu, kami mengucapkan terima kasih banyak ini karena beliau ini hadir di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa ini. Dia sedang bertugas dan beliau berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari kami. Baik saja, narasumber kami sudah ada di studio. Kita mulai langsung. Kita di sini diskusi atau ngobrol, lebih tepatnya kita ngobrol bebas gitu kan, bebas membahas apa aja yang kita temukan sehari-hari atau kita alami sehari-harinya. Kebetulan kali ini saya mengambil atau akan nanti meminta berbagai pengalaman, entah itu pengalaman pribadi atau lain halnya dari tamu kita yang hadir di studio ini. Baik, selamat siang Mas. Ya, selamat sore. Wah, makasih bener nih. Kita terima kasih banyak atas kehadirannya. Sempatnya loh ini sedang bertugas kan? Ya, betul. Saya sekarang sedang bertugas. Oh, luar biasa ini. Sebelum kita lanjutkan, kita salam dulu. Ini salam PSBB ya, masa PSBB, karena kita ya seperti yang kita ketahui lah bahwa di situasi yang saat ini banyak hal memang yang harus kita pertimbangkan gitu kan, dari mulai kita berinteraksi gitu kan, segala macam ya, ada protokolnya. Memang ya mudah-mudahan lah kondisi ini segera berlalu lah dan kita bisa normal beraktivitas seperti biasa lagi. Ini pemirsa, saudara-saudaraku, mungkin kalian penasaran nih siapa ini gitu kan. Kali ini seperti yang saya sebutkan itu dari awal bahwa yang beliau ini merupakan profesinya sebagai seorang security Mas, atau satuan pengamanan atau satpam. Nah, mungkin langsung aja Mas, saya langsung menanya ini. Mas bisa diceritakan gitu kan kronologis Mas berada di sini ya, atau di suatu kota ini, sejarah Mas secara berkarir itu seperti apa? Silakan Mas, bisa disebutkan. Ya, baik ya. Ceritakan. Terima kasih Bang Dani sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa hadir di sini, dan sedikit saya bercerita juga Bang Dani, kita bagi pengalaman aja ya Bang. Saya Pendi Rido Purnomo, kerja sebagai security di salah satu perusahaan di Jakarta. Tepatnya saya juga dinas di salah satu perkantoran di Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Dan mengenai pengalaman atau saya pernah kerja di Jakarta, wah ceritanya cukup panjang nih Bang Dani. Panjang ya? Panjang nih. Boleh. Tapi jangan panjang-panjang. Oke. Secara singkatnya saja. Singkat ceritanya aja lah. Singkat, padat dan jelas. Ceritanya. Dari tahun 2006 mungkin kira-kira saya lulus sekolah dan saya mulai merantau di Jakarta. Jadi selesai lulus sekolah, terima ijazah, langsung saya berangkat di Jakarta. Nah, beberapa bulan kemudian saya diterima juga jadi petugas security. Nah, jadi dari awal mula saya di Jakarta sampai dengan sekarang pun kurang lebih 14 tahun memang saya udah kerja jadi security Sampai saat ini? sampai saat ini. Luar biasa. Mungkin satu hal nih yang saya tangkap Mas, yang mungkin Mas bisa diceritakan, bisa berbagi juga dengan kami, dengan kita ya, bahwa memang perjalanan seseorang itu bermacam-macam gitu kan istilahnya. Masing-masing punya ceritanya sendiri gitu ya. Mungkin Mas bisa diceritakan suka dukanya apa? Karena yang saya dengar tadi hampir berapa tahun Mas? Mungkin 14 tahun. Nah itu luar biasa. Itu rentang waktu 14 tahun itu saya yakin banyak suka duka yang sudah dialami. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa suka dukanya Mas menggeluti profesi sebagai seorang? Banyak sekali Bang Dani. Kalau saya ceritain sungguh banyak sekali. Jadi dari dukanya juga banyak, sukanya juga banyak. Cuman ya diantara suka duka nih kita coba nikmatin ya. Salah satu diantara dukanya ini yang saya katakan jujur nih, kalau bidangnya security Bang Dani ya, security kan harus siap sedia
dimanapun kita berada, terutama yang terikat shift atau tugas ya. Dukanya itu kalau momen-momen seperti Lebaran. Nah, yang kayak itu gitu. Lebaran ya. Ya. Oh iya, betul itu Mas, Lebaran. Lebaran seperti itu kan kita waktunya kumpul dengan keluarga Bang Dani. Seperti orang tua, apalagi saya perantau, waktunya saya pulang kampung nemuin orang tua. Terkadang di situ aja. Iya. Sempat sampai berapa tahun saya nggak pulang. Bahkan kalau bisa dibilang Lebaran juga hampir saya jarang pulang sama sekali. Luar biasa. Nah itu dukanya salah satu yang paling mungkin saya rasain itu. Mungkin Kalau- sukanya ini apa ini kayaknya? Kalau sukanya ya macam-macam Bang Dani. Iya. Ya Bang Dani. Ya sukanya saya terus terang kalau di sini kan saya dapat kehidupan yang lebih layak mungkin daripada kerja di kampung, banyak teman, banyak pengalaman, dan tentunya itu kan jadi ngasah mental saya di sini kan. Iya. Ya. Oke. Ya banyak bersyukur lah. Ya istilahnya dari saya belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa, belum paham apa-apa, ya dari bujang sampai sekarang sudah punya keluarga, ya saya di sini tinggal di Jakarta. Luar biasa. Gitu, jadi Bang Dani. Jadi ya banyak kalau saya ceritain senengnya gitu. Jangan-jangan mendapat istri juga orang Jakarta ini? Nah, kebetulan istri orang daerah, tapi kebetulan kerja di Jakarta juga. Kerja di Jakarta, jadi sempat ketemu di Jakarta, ya akhirnya jodoh lah. Iya betul. Nah itu kan sesuatu hal yang memang sangat luar biasa Mas, itu kan dari Iya. perjalanan dari awal hingga sampai saat ini menggeluti ya suatu profesi yang memang luar biasa mulia gitu kan. Seorang security itu, petugas keamanan itu sangat luar biasa. Ya mungkin untuk instansi seperti polisi, terus tentara, satpam juga, itu memang di momen-momen terpenting gitu kan, ya mereka harus mau gitu kan, dan bukan mau, pasti saya yakin mereka mau, dan mereka sudah berdedikasi dan mereka punya tanggung jawab. Inilah tugasnya, inilah konsekuensi kita. Itu betapa luar biasanya itu. Nah, saudara-saudaraku, seperti itulah sekelumit ya perjalanan dari tamu kita ini menceritakan dari awal berangkat dari kampung. Ngomong kampungnya di mana Mas? Kampung saya di Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Betul. Wah luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong Madiun, nanti ada bahasan nih, korelasinya dengan nanti yang kita bahasan dari topik akhir, topik khusus kita. Tapi setahu saya ya, Ya. yang saya mengerti aja. Oh, ya. Karena kan topik kita ini ya kita bebas gitu kan, bicara hal apa aja, tapi dalam sesi terakhir kita ada topik bahasan khusus gitu. Nah kebetulan topik bahasan khusus kita ini seperti yang saya sebutkan dari awal itu kita akan bahas gitu kan dari perspektif mungkin Mas Pendi sendiri itu melihat seperti apa fenomena ini. Oke baik, terima kasih atas ceritanya ya, untuk menceritakan kronologisnya dari awal. Terima kasih banyak. Nah mungkin apakah ada kendala Mas? Mas kan masih aktif ya sekarang ya untuk ini, belum pernah seperti yang intasi-intasi lain gitu kan, ada bergantian gitu kan, ada mungkin setengahnya di rumah, setengahnya bekerja gitu kan, untuk kaitannya dengan masa PSBB ini Mas. Alhamdulillah di kami ya masih kasih rezeki kelancaran juga dalam bertugas. Jadi untuk perusahaan kita di satu set ini tidak ada pengurangan karyawan. Jadi ya normal seperti biasa. Full semuanya? Full, normal Luar seperti biasa. biasa. Itu dari awal? Dari awal. Ini kan bulan ini kan masa transisi nih, masa transisi untuk PSBB khususnya di ibu kota ya. Betul. Ini dari awal tidak ada perubahan, tetap Tetap schedule normal. normal, untuk schedule tetap normal. Nah, lagi-lagi luar biasa saudaraku ya. Inilah dedikasi sebagai menjadi petugas seorang security. Di area Mas yang jaga itu, di gedungnya Mas jaga itu, mungkin kendalanya apa Mas semasa PSBB ini diberlakukan? Kalau untuk kendala sih mungkin hanya perubahan sistem kerja aja sedikit ya Bang Dani. Jadi kalau masalah shift schedule sih normal, hanya pemberlakuan ini mengenai
PSBB ini yang terkait physical distancing, social distancing. Nah itu kami terapkan juga tentunya di tempat kerja kita. Nah, Protokol-protokol ya, protokol itu protokol-protokol yang sudah pasti itu ditekankan atau dianjurkan atau sudah maksudnya Mas harus dilaksanakan ya oleh betul, masyarakat harus itu. dilaksanakan. Tentunya protokol itu dilaksanakan juga ya di tempat. Pasti itu, pasti Bang Dani. Nah makanya kami kendala sih ya pastinya kan dalam hal penertiban pasti ada kendala aja ya. Sejauh ini sih masih berjalan lancar. Kami terapkan dengan pelan juga di lapangan, dan sebagian di tempat kerja kami ya sudah pasti paham lah. Sudah pasti paham. Sudah pas. Dan mungkin hanya 1-2 lah, mungkin selalu ada ya. Ya itu Ya, pasti itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah lah gitu kan. Betul, Mungkin betul. di antara 1000 mungkin 10 orang yang tidak mengikuti aturan. Tapi sejauh ini masih wajar kan? Masih istilahnya, wajar, masih wajar. Yang nggak ada kendala berarti ada kendala, tapi yang nggak terlalu berat. Baik Mas, minum aja dulu santai. Minum aja dulu. Ini apa nih? Nah itu dari sponsor itu tradisional sekali itu. Loh, kok diminum begitu? Minum. Nanti Sudah aja, minum ya? nanti saya sukanya kopi Bang dari ini. Oh iya Kebetulan benar. Itu kami sediakan kopi. saya nggak itu ada beberapa suka rasa sama es nih. Sukanya kopi hitam nih. Waduh, Biasa berarti- identik, oke. security kan identik Ya. kan. Nah betul itu, saya akan menanyakan juga. Emang betul kalau memang ada katanya security kalau memang belum ngopi itu lemes. Itu itu merupakan sugesti atau memang beneran seperti itu Mas? Enggak juga sih, enggak juga Bang, enggak juga. Hanya terus terang kopi, rokok itu teman kita hari-hari Bang. Nah entah masuk pagi ataupun malam, ya kopi itu selalu nemenin. Ngerokok di pos gitu. Ya kalau tempat pasti kita sesuaikan. Oh iya, saya kira gitu kan. Kita sesuaikan Berseragam. lah. Kita Maksudnya kan- udah berseragam begini kan istilahnya Ya, masalah. nah makanya kita kan tetap jaga etika, Ya. santai tapi tetap jaga etika gitu. Benar itu kadang-kadang identik ya, mungkin petugas security, mungkin petugas yang lainnya juga seperti TNI, Polri mungkin ya. Kalau tidak ngopi dan merokok itu kayaknya lemes gitu kan. Apakah betul seperti itu? Ini apakah mitos atau memang betul-betul berefek gitu kan? Atau memang hanya sugesti? Nah itu kopi dan rokok itu luar biasa itu. Kopi kok itu. Nah ngomong-ngomong kopi sama rokok itu ada peribahasa ya guyonan-guyonan gitu kan yang saya dengar. Corona itu singkatan gitu, Mas. Kopi rokok. Kopi rokoknya mana gitu kan? Nah, Mas gimana Mas seperti itu? Ya aja lelucon aja lah di Lelucon ya? lapangan. Lapangan buat ngisi waktu luang. Iya. Oke, kita sedikit bercerita aja Bang dan Iya. Nah ini kita nih ya, terus terang dari banyak pengalaman yang sudah saya dapatin ini mengenai seorang security ini Bang Dani. Nah ini ya sedikit juga berhubungan dengan kopi rokok nih. Saya sempat gimana sih ya, ngerasa kesel ya, tapi juga ngerasa marah juga iya. Seperti ini kalimat yang sering dengar tapi sudah seperti lumrah. Nah, Apa itu? contohnya begini, kok security mah kerjanya ngopi ngerokok mulu. Nah, padahal belum tahu jadi seorang security itu bagaimana. Seperti apa? Nah, Itu maksudnya perkataan itu betul. didengar dilontarkan sama siapa atau gimana gitu? Ada pihak Bukan. mana ya? Jadi omongan yang jadi bahan banyolan ada betulnya, tapi juga nggak sepenuhnya betul. Seperti bahasanya yang tadi saya bilang tuh, security itu kerjaannya ngopi ngerokok doang. Gak ada kerjaan lah, Nggak ada sebelum kerjaannya tidak kerjaan ngomong, gitu. ngopi ngerokok doang. Ngomong gitu. Ya betul, emang saya akuin cuma ngopi ngerokok di pos. Ya, tapi kan makan kerjaannya kita itu doang, enggak. Dan itu juga belum tentu security bisa begitu semua. Tugas security itu berat, Mas. Nah itu yang pengen saya. Menjamin, ya kan? Nah, Menjamin betul. keamanan dan mungkin keselamatan. Nah ini saudara-saudaraku, ada yang perlu kalian ketahui bahwa menjadi seorang petugas security itu tidak hanya menjaga keamanan. Petugas security itu multifungsi. Contoh, petugas security itu memang dia tugas pokoknya menjaga keamanan, tapi harus bisa juga menjaga kebersihan, harus juga bisa menjaga keselamatan, dan harus bisa
melayani. Nah itulah kelebihan petugas security, dan ini tidak akan dimiliki oleh departemen-departemen yang lain. Nah seperti itu. Betul begitu kan Mas? Ya, betul Bang. Tapi mengenai banyolan-banyolan tadi gitu kan, saya juga ada ini, satpam juga saya pernah dengar itu. Ada singkatannya itu satpam itu, singkatan yang konyol menurut saya, gitu kan. Apa ya? Konyol tapi memang ada baiknya, betulnya juga gitu kan. Satpam, saat Anda terlelap, ya, satpam ya, saat Anda terlelap, pules, maling datang. Satpam, saat Ya. Anda terlelap pules, Saat maling. Anda tidur ada maling. Nah itu kan apa satpamnya? Iya, itu bercanda. Bercanda ya? Banyolan Tapi aja. benar sih Mas, kalau memang petugas itu tidur, ya gimana? Yang dijaga juga justru dia yang harus dijaga. Bukannya dia menyelamatkan atau mengamankan, justru dia yang harus diamankan. Seperti itu bukan ya? Iya, betul. Memang ya. Tapi ya kita manusiawi lah, gitu kan. Selama mungkin bisa dikondisikan ya di lapangan dengan berkoordinasi dengan mungkin rekan yang ada di sana gitu kan. Dan mungkin keamanan juga bisa terpenuhi lah, terjaga gitu kan. Oke baik, terima kasih Mas. Sudah apa istilahnya bercerita banyak gitu kan, masalah sesuai. Mungkin begini, ini kita udah mau memasuki sesi terakhir ya dalam pembahasan ini. Mungkin kita agak serius nih, gitu kan? Tapi nggak keberatan kan? Ya. Agak serius. Gini, di negeri ini kan, di negara ini semua masyarakat lah secara umum itu kebanyakan mereka lagi hot-hotnya ini membahas isu ya, isu yang memang benar-benar luar biasa. Isu itu adalah bapak-bapak kita ya yang ada di Dewan sana itu sudah mengusulkan nih, merancang suatu undang-undang ya, haluan ideologi Pancasila atau yang disingkat RUU HIP. Nah, mungkin secara tidak spesifik ya, mungkin secara ini saya ingin meminta pendapat dari Mas gitu kan, sebagai seorang petugas security gitu kan. Dari sudut pandang atau perspektif Mas itu melihat terus menangkapi rencana ini seperti apa? Rencana RUU ini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu seperti apa? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak Ya, setuju. mungkin Mas bisa dijelaskan secara detail itu kan, mungkin tidak panjang lebar juga, tapi alasannya itu Mas tidak setuju itu apa? Saya ngamati pemberitaan yang ada di ya media berita atau yang lain-lainnya lah. Yang intinya sih, yang sudah baik, apaan sih yang perlu dirubah? Itu aja dasarnya. Yang sudah baik itu kan dipertahankan. Kalau sudah baik itu ya dipertahankan. Jangan udah baik terus dirubah, itu yang salah. Nah, justru menurut yang perancang undang-undang ini, karena ada ketidakbaikan katanya. Ini harus diperbaiki seperti ini. versi Tidak ini. baik menurut siapa? Menurut perancang undang-undang ini. Nah, gitu kan. perancang undang-undang. Tim perancang ini gitu kan istilahnya. RUU HIP, gitu, haluan ideologi Pancasila, gitu kan. Nah itu kan yang memang masyarakat kita banyak yang memberikan reaksi gitu kan. Bahkan menurut saya dengar gitu kan di salah satu sumber bahwa nanti mungkin di hari Rabu itu akan terjadi aksi massa yang turun ke jalan untuk menyuarakan dan menolak RUU ini. Nah, seperti Mas sendiri seperti apa gitu kan? Ya kan seperti saya bilang, siapa yang tidak setuju? Saya rasa orang-orang yang punya peran seperti itu hanya kelompok yang pengen atau punya tujuan tertentu, itu aja udah. Saya pikir itu hal yang saya bilang sederhana sih Pak. Kan dari yang sudah baik dipertahankan, kalau memang kurang ya mungkin ada perubahan. Kan ini kita nggak ada masalah, dari awal kemerdekaan sampai sekarang nggak ada masalah, sudah bagus. Kan tinggal pertanyaan apanya yang perlu dirubah. Berarti kan kalau emang ada perubahan, nah siapa nih yang mau merubah? Berarti kan ada kelompok tertentu yang nggak suka.
kalaupun ada sesuatu hal yang perlu dibahas, apalagi rakyat itu kan berhubungan dengan rakyat, ya kan, rakyat masih bersuara. Nah itu kan hanya kelompok yang punya tujuan tertentu. Nah itu nggak tahu saya tujuannya apa. Yang istrinya saya tetap nggak setuju. Oh ya baik, terima kasih Mas untuk sikapnya ya. Ya, Ya, tentunya dalam rancangan undang-undang ini sangat kontroversial sekali Mas, gitu kan? Dan wajiblah rakyat dan bangsa Indonesia itu untuk menolaknya. Karena apa? Di dalam RUU ini, waduh, itu luar biasa gitu, ya kan? Luar biasa itu. Nanti kita bisa edit. Luar biasa. Di situ ya mungkin apa? Disusupi lah gitu kan. Seperti Mas tahu gitu kan, paham kiri gitu kan istilahnya. Saya yakin itu orang-orang yang berpaham kiri itu memang Pak Dhani, ya. di mana-mana pun pasti ada orang baik dan orang jahat. Dimanapun itu berada, mau di lingkungan kecil, lingkungan luas, semua itu pasti ada, selalu berdampingan. Dan intinya itu, Dengan kata lain yang merancang undang-undang ini orang jahat gitu. ya bisa jadi, bisa jadi. Ya. Ya kan saya kan sebagai rakyat nih Ya, Pak betul. Dhani. Saya kan sebagai rakyat ya, dibilang rakyat biasa lah. Saya bukan apa-apa atau siapa-siapa. Yang intinya yang sudah baik, kenapa dirubah? Pertahankan itu aja. Betul, Pak. Kita ini rakyat biasa yang Iya. tidak bukan apa-apa gitu kan. Iya, Secara bukan politik kita siapa-siapa. tidak punya kekuatan, Betul. apa segala macam. Tapi jangan sampai kita lupakan, kita punya hak untuk bersuara. Kita punya hak untuk menyuarakan. Tentunya suara yang menyuarakan kebenaran. Nah, itu seperti itu. Ya. Mungkin ada hal lain lagi yang mungkin disampaikan terkait RUU ini. Karena ini ditunda, Mas, bukan dibatalkan. Nah, masyarakat luas ini bangsa Indonesia gitu kan, inginnya itu dibatalkan. RUU ini memang RUU nyeleneh ini. RUU nyeleneh gitu kan. Ini dibatalkan. Ini sementara statusnya ditunda gitu kan. Nah, ini seperti apa ini? Mungkin Mas Ya, melihatnya. kalau saya kan nggak tahu detail tentang hal itu ya. Saya hanya mengamati dari permukaan luar aja ya, Bang Dhani ya. Ya kalau saya sih, saya minta mungkin para pakar pemerintah atau pimpinan-pimpinan yang lain dalam pengaturan negara ini ya, tolong lebih dievaluasi lagi lah. Coba orang-orang yang punya pejabat, yang punya jabatan kayak gitu, pakai hati nuraninya dalam melakukan atau melihat suatu hal. Itu aja mungkin ya. Saya yakin kok Pak Dhani, saya yakin Jangan pada. ya, saya yakin ya Pak Dhani, gak semua pemerintahan itu busuk, pasti masih ada orang yang baik hati. Nah, betul, Ya, itu saya setuju. masih ada orang Hanya yang mungkin komposisinya orang yang baik hati itu lebih sedikit daripada yang busuknya. Nah, begitu Mas itu kan. Ini permasalahannya gitu kan. Ini ya, sudah kan intinya saya yakinin itu. Ya, harapan saya. Ya, itu kan harapan yang saya baik, kan. yang baiknya 10, yang nggak baiknya 1000 ya kalah yang 10, Mas. Ya paling tidak kan ada yang melihat. Hanya itu aja lah, ada yang melihat. Ya siapa tahu orang-orang yang baik hati ini dalam pemerintahan atau punya jabatan penting bisa menilik lebih dalam. Apalagi mungkin bisa bantu kita ya sebagai perwakilan kita di sana, gitu aja Bang. Baik, terima kasih Mas Pendi atas kehadirannya di studio dan terima kasih juga atas penjelasan-penjelasannya. Terutama mengenai topik khusus kita ya, yang mengenai rancangan undang-undang HIP itu. Memang di rancangan undang-undang ini, saudaraku, ini sangat luar biasa. RUU ini, RUU yang memang bisa dikatakan ateis, atau bukan bisa dikatakan lagi, memang RUU ateis ini, gitu kan. Seyogianya kita sebagai bangsa Indonesia ini wajib untuk menolaknya. Karena apa? Di RUU ini pada intinya itu menghilangkan keesaan Tuhan. Nanti di Pancasila itu
ketuhanan itu akan hilang. Nah ini luar biasa. Ini sangat bertentangan dengan bangsa kita. Bangsa kita ini bangsa yang religi, bangsa yang agamis. Oke, baik. Terima kasih, Ya. Pak Fendi. Siap. Sekali lagi saya terima kasih banyak nih sudah mengganggu di tengah-tengah kesibukan. Nah ngomong-ngomong izin nggak ini sama komandannya nih? Pasti dong. Pasti ya, kalau nggak izin nanti dicariin ya kan? Pasti. Terima kasih banyak. Nanti di lain kesempatan mungkin tidak keberatan kan kita ngobrol-ngobrol bebas lagi di Siap. sini ya. Terima kasih banyak. Mungkin di sesi terakhir ini kita agak serius, tapi ya apapun itu kita berdoakan saja gitu kan. Kita harus yakini bahwa kebenaran itu akan jadi pemenang. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fendi ya. Ya. Selamat bertugas kembali. Salam buat rekan-rekan di sana dan pesan saya tetap semangat. Terima kasih. Makasih Mas. Kita tos dulu.